dipegang oleh sekolah kita antara lain yang pertama predikat sebagai sekolah rujukan yang tadi saya bilang, dan yang kedua predikat sebagai sekolah berakreditasi A. Nah, untuk Kabupaten Lembata di Kota Loleba hanya praktek. Nah, ini untuk anak-anak yang punya minat pada dunia-dunia sains, ya, dunia-dunia sains, matematik. Beginilah kita mengikuti MPRS, mengenal sekolah melewati radio, itu pun tidak apa-apa. Yang terpenting materinya dipahami, dimengerti. MPRS Jaya Jaya Jaya. Spesial is the best. 2021. Hari ini kita akan mengikuti MPLS hari terakhir, hari yang ketiga. Kita akan mulai di jam 8 nanti dengan materi pertama tentang tata krama yang akan dibawakan oleh Ibu Martina Bokilia SPD. Moderator siarannya Bung Kristiopano. Saya menyapa juga Bapak Kepala Sekolah, para guru, para pegawai dispensa Batukan. Semoga pagi ini beraktivitas di sekolah dengan penuh semangat, apalagi baru selesai menikmati secangkir kopi pagi yang dibuat oleh orang-orang terkasih di dunia. Jangan lupa juga saya menyapa para orang tua, wali murid, siswa Spensa Batukan yang hari ini sedang menyiapkan semua peralatan sarana untuk mendukung anaknya, terkhusus untuk peserta MPLS agar bisa mengikuti MPLS. Anak-anak sekalian, mari kita lanjut ya. Tadi saya katakan kalau bicara belajar efektif itu kita bicara person per person, subjek per subjek, atau peserta didik per peserta didik. Tidak bisa kita samaratakan. Berarti sebelum saya masuk ke materi lanjutan, penekanan kita harus sama. Harus sama. Kalian harus sepakat sama dengan Pak Kepala Sekolah bahwa yang namanya belajar efektif setiap orang berbeda-beda. Setiap anak, setiap siswa berbeda-beda. Ya, sehingga nanti kalau kalian bersekolah, nanti akan terbaca pada hasil. Misalnya ada bintang ya, ada siswa yang namanya bintang. Bintang di Kota Baru sana, cara belajar efektif versi bintang. Oh, kalau saya belajarnya harus malam hari setelah mandi, jam 6 lewat setelah mandi sampai jam 8 saya tidak boleh diganggu. Saya kunci kamar, saya sendiri di dalam kandingan dan saya mulai belajar. Terbacanya dari mana kalau itu efektif? Ya, pada hasil nanti yang diperoleh ketika dites di sekolah oleh bapak dan ibu guru, nah, pasti akan terbaca. Atau misalnya contoh si Bella, ada teman yang nama Bella yang bilang, saya tidak sepakat dengan bintang. Kalau saya mau belajarnya begini. Begitu juga yang tiga contoh yang sebelumnya sudah saya sampaikan. Baik, anak-anakku sekalian, berikut saya akan hadirkan 7 cara belajar yang efektif. Ya. Jadi belajar efektif itu apa? Saya punya bahasa tadi, pernyataan saya tadi bahwa itu kembali kepada setiap pribadi. Ya, kembali kepada setiap pribadi. Saya mungkin hanya memberikan tips. Saya akan memberikan tips atau cara belajar. Ya, cara belajar yang efektif. Silakan kalian mau memilih tipsnya yang mana. Mau dipakai 7-7-nya juga boleh. Mau dipakai 1 dari 7 juga boleh. Mau dipakai 2 juga boleh dan seterusnya.
atau bahkan tujuh-tujuhnya juga tidak dipakai karena tidak sesuai dengan konsepnya kalian, silakan sepanjang itu menolong Anda untuk memahami materi belajar, maka itu masuk dalam kategori cara belajar yang efektif. Baik, ketujuh cara belajar efektif yang akan saya sampaikan ya. Yang pertama, buat suasana belajar yang nyaman. Ada banyak cara untuk membuat mood atau niat, minat, selera